Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi wabarakatuh. bersama kami kaum orang yang tak tahu diri. Jam 2.30 menit masih belum tidur karena nggak bisa tidur. Besok bingung mau ngapain guys. Kali ini di channel kisah kita, mohon maaf tidak bisa hadir salah satu personel karena kesibukan dan lain hal. Kita sekarang kedatangan tamu istimewa. Saya import langsung guys dari Korea guys. Korea apa Jepang ya mas ya? Dari Jepang. Karena beliau kebetulan namanya Mas Acong Aitakara apa itu? Nggak tahu saya. Aitaka. Tetap jaga protokol kesehatan guys karena pandemi masih mewabah. Walaupun sudah berangsur-angsur turun, kita harus tetap menjaga kondisi agar kita tetap sehat. Monggo Mas Acong, barangkali mau ngobrol-ngobrol apa gendengi wong ya kena men rame. Ojo ngelendengi wong. Mboten sae. Ngelendengi wong bahasa agamanya menghibah ya. Gibah. Oh, gibah ya. Ya nanti kita sedikit mengkisahkan atau membahas, tapi bila mana ada yang sedikit melenceng, ada unsur gibah, tapi kita tidak bermaksud untuk ke arah itu ya guys ya. Nah di sini saya dampingi rekan saya Mas Acong Aitaka. Ya mungkin beliau masih malu-malu ataupun ya maklum baru bertatap muka di sebuah depan kamera, yang jelas bukan kamera layar lebar, layar sempit, tapi waktu sempit ya dilebar-lebarkan, nggak apa-apa. Dan kalau saya ini akan mengkisahkan tentang wabah. Dari wabah nanti ujung-ujungnya mungkin ya sedikit seram sih. Nah, bolehkah kiranya kalau misalnya kita nih berdongeng atau bercerita, mungkin nanti akan sedikit menggiring ke arah seram, bisa nggak ini rekan-rekan? Ya enggak apa-apa, misalkan nantinya bisa mengambil hikmah dari cerita itu. Oh gitu. Di balik semua ini kita kemarin ya mungkin masih ada ya, kita dilanda wabah pandemi. Nah bahkan yang sampai terasa saat ini itu kisaran 2 bulan yang lalu ya. Kalau orang Jawa bilang kan dilalah pada saat bulan yang kemarin, 2 bulan yang kemarin itu dilalah itu kan ngepasi musim pagebluk guys, kalau orang Jawa bilang, diiringi musim pandemi. Tapi secara kepemerintahan, secara nasional kan itu kan hubungan dengan pandemi. Uang itu dilalahnya ada track record yang kemarin sih, yang bahasa Inggrisnya COVID-19 apa itu lah. Kalau orang Jawa kan musim pagebluk itu musim pagebluk. Kalau di musim pagebluk kemarin, saya juga orang Jawa, jadi mungkin mengisahkan kalau Anda pun juga merasakan di sana sih itu banyak korban ya. Bahkan korban itu ya korban masuk ke rumah sakit, bahkan yang tragis kan sampai meninggal guys. Banyak itu meninggal, banyak ya, sampai di satu pemakaman pun itu bisa sehari bisa nyampe 3-4, itu lingkupnya di desa guys. Bahkan di desa pun kan banyak itu. Kalau di sini khususnya di desa Pager Gunung, kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, itu di desa kami itu ada pemakaman umum berjumlah 7. Nah di salah satu pemakaman kita itu dari lingkup itu pun sampai 3 satu hari, bahkan sampai 4. Nah
kalau mengukur atau membicarakan tentang kematian itu tak lepas dari apa coba guys, yang mungkin terngiang adanya kematian sampai itu menjadi bahan ya sedikit, kalau itu ada barang itu lewat orang takut. Coba tebak Anda apa itu? Keranda. Keranda. Jawanya kan katil. Oh katil, keranda itu. Lah itu yang sama guys. Nah, saya akan mengisahkan ini barang yang mungkin jadi tunggangan tompaan kita, bahasanya tompaan. Itu kendaraan yang nanti kita akan naiki, tidak saya tahu, semuanya lah ya, semuanya nanti kita akan bisa merasakan kita nanti dinaikkan di sebuah keranda. Nah, kalau membahas tentang keranda itu saya ada kisah. Kisah itu pada waktu saya mungkin kisaran umur 15 tahun. Berarti itu 15 tahun berarti kan SMP ya guys ya? 15 tahun. SMP lah, SMP. SMP kelas 3. Entah saya berhalusinasi atau tapi yang saya alami kok nyata guys. Saya pribadi memang saya merasakan itu memang nyata. Berarti gini guys, keranda itu pada malam sekitar jam 11 malam. 11 malam saya itu mungkin bangun tidur. Yang tadinya saya lagi tidur nyenyak, ketika saya terbangun, dan terbangun pun saya langsung ke, memang saya kebutuhannya itu memang ke kamar mandi. Setelah saya ke kamar mandi, di kamar mandi itu kok terdengar, kebetulan memang rumah saya itu memang apa ya, dekat dengan jalur utama ya, jalur utama apa itu, gang apa itu namanya itu, nah, pokoknya gang lah ya. Itu saya sebetulnya belum menghiraukan karena saking saya kebeletnya pipis. Tapi pada saat saya pipis kok kayak ada orang jalan banyak, kayak berbondong-bondong itu ya. Berarti gambarannya kayak ada Ya, orang ya berbondong-bondong, tapi kan bondong bawa keranda gitu. ya saya sebelumnya belum terpikirkan seperti itu guys, belum terpikirkan seperti itu. Karena yang saya pikirkan saya kan mungkin kalau jam segitu kan mungkin kalau saya pribadi kan apakah ada orang terbengkalai, apakah ada maling gitu ya. Soalnya kan ya seperti orang itu lah ya, jalan tapi kan banyak rombongan. Dan saya penasaran, setelah saya cek dari jendela, tirai jendela saya buka, sekitar dari jalan itu, dari rumah saya kisaran 20 meter. Wong kalau waktu hening kan apapun suara kecil kan bisa terdengar Ya, contohnya jangkrik ini. seperti itulah. Kali ini memang saya alami. Setelah saya buka tirainya, di pandangan saya itu kok orang-orang itu asing, bukan warga sekitar rumah saya. Bahkan berpakaiannya itu lebih condong ke arah hutan semuanya.
Coba bayangkan Anda jam 11 malam, kala itu saya umur 13 tahun. Pakaiannya gimana pakaiannya? Pakaiannya kan tadi sekilas kayak warna hitam. Terus Nah, maksudnya tapi pakaian zaman sekarang apa seperti zaman dulu? kalau saya menggambarkan jenis pakaiannya saya nggak bisa mas, soalnya kan gimana ya, ya mungkin efek masih ngantuk juga bisa kan, lama-lama gitu ya kok kayak hitam semua, tapi kok ya mungkin ada yang rada gemila ya, cuman kan lebih condong ke arah hitamnya itu kok banyak-banyak. Tapi dari gestur tubuh, sosok tinggi badan itu ya normal kayak orang biasa, cuman kok itu asing semua guys, asing. Lah ternyata yang berbondong-bondong itu kok sambil membawa keranda. Serius gitu mas? Oh, nah kan. Tapi kalau zaman sekarang keranda dibawa malam hari pun kayaknya udah nggak asing guys. Sudah nggak asing karena mungkin lampu masih banyak lah ya. Terus sekarang kan terus mungkin sudah modern saya bilang ya, ibaratnya itu wis nggak asing lah. Nah ketika itu saya kok keranda kok dipotong-potong, dibawa itu tidak bayar. Kalau arahnya itu memang ke arah barat, kebetulan kan rumah saya kan menghadapnya ke barat, itu ke arah barat sesuai jalur jalan itu ke barat. Dan saya kok malam-malam ada keranda lewat diboyong orang itu saya nggak kenal. Tapi kerandanya itu ada orang, kayak ada orangnya apa atau gimana? Ya nggak ada guys. Ya kalau saya saja memang apakah itu apa ya? Ya kayak orang memang membawa jenazah, memang kayak orang membawa jenazah, kayak orang lagi membawa jenazah. Tapi kan saya kan nggak bisa siapa ya yang meninggal, tapi kok malam hari seperti itu. Nah setelah itu saya kan langsung jujur guys, di waktu itu saya langsung memang saya prototipin. Kenapa kok saya prototipin, kenapa saya bisa bicara kok sampai saya bisa mendetail kok itu kok bukan orang sini, kan itu saya cukup lama. Dan setelah itu saya bisa langsung lari guys, lari kalau tidur, lari langsung masuk kamar blek. Itu perasaan saya, langsung lari blek ke kamar, langsung saya tidur. Dan yang paling mustahil bagi saya guys, itu kok kebetulan saya itu bangun di jam 4:30. Itu saya bangun, dan biasanya kalau mungkin lingkup sini kan kalau orang mau menyiarkan orang meninggal kan waktu-waktu habis subuh ya, kebanyakan habis subuh. Itu kok langsung ada siaran guys, dan yang saya tidak pikir itu yang meninggal itu tidak jauh dari rumah saya. Tapi kok kalau dilihat dari gambaran awalnya kan berbondong-bondong membawa keranda, berarti kan seakan itu lagi mengiring jenazah ke pemakaman ya. Nah itu membawa keranda tengah malam, yang dibikin panjenengan. Coba nih kalau panjenengan mengalami, coba respon panjenengan repot, reaksi panjenengan. Lap-lapan guys. Masa ini ono mbak kusuk-kusuk tengah wengi pengen lap-lapan. Lap-lapan itu bahasa ini bilang Ya lap-lapan ini kaget. Kaget wedi. Kaget takut. Nah itu kalau membahas sebuah keranda tengah malam lewat berbondong-bondong, dan akhirnya ada sebuah kejadian
siaran orang meninggal pada waktu subuh, dan ternyata itu kok tetangga saya pribadi, tidak jauh, sekitar ya, 3 rumah guys dari rumah saya. Nah, aku kan kaget, jujur kaget. Kalau kaget tetap pada saat mendengar suara siaran tadi, dan takutnya berarti kan yang saya alami pada sebelum saya mendengar itu, pada saat saya melihat tadi yang orang berbondong-bondong, ya gimana ya, ya itulah sebuah mungkin pertanda di lingkungan kita, di kehidupan yang saya alami, bahkan rekan-rekan saudara semuanya. Intinya pertanda itu ada, pertanda firasat ya ada pula, tapi tetap kepastian, ketetapan hanya milik Sang Khalik. Itu jadi yang saya ambil dari kejadian saya pribadi. Kita tidak lama hidup di dunia. Saya pribadi umur sudah mendekati kepala 4. Ya siap-siap, panjenengan pun ya siap-siap. Kalau memang sudah ketetapan ya apa boleh buat. Kita tidak tahu besok, hari ini, ataupun lusa, kita tidak tahu. Dan apapun yang selama ini kita sudah lewati umur kita harus bisa memanfaatkan posisi itu dengan apa? Bersyukur. Tak lupa itu bersyukur. Dan di masa depannya ataupun waktu depannya kita sikapi dengan hati-hati, waspada, dan ingat selalu. Itu saja dari saya, kisah yang saya alami. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi, panjenengan semua bisa mengambil hikmah di balik kisah saya. Ya cukup sekian dari saya, dan waktu saya kembali lagi ke rekan saya Mas Teguh. Monggo Mas Teguh. Ada yang mau disampaikan Mas Acong sebelum closing acara ini? Cukup ya. Jadi intinya gini guys, ada takdir yang memang sepertinya setahu saya, maaf kalau salah karena kita bukan ustaz. Takdir memang yang tidak bisa ganti, salah satunya adalah kematian. Betul, kematian itu bisa datang kapanpun. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih sehat, kita harus tetap bersyukur, kita harus selalu ingat kepadanya, dan kita juga harus selalu menebar kebaikan, baik itu kepada teman kita, saudara kita, maupun orang yang tidak kita kenali sama sekali. Makhluk ciptaannya kita harus menghargai juga. Untuk itu kita harus tetap ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin sekian saja dari kami. Barangkali ada yang mau komentar atau mau menceritakan sesuatu hal yang unik, inspiratif, maupun kisah-kisah misteri, nanti bisa hubungi kami. Kita bisa obrol-obrol bareng. Waktu dan tempat monggo bisa diatur. Oke, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kita semakin kreatif dalam membuat video-video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.